English learners, welcome back with me, Miss Tiara. Seperti biasa kita akan bahas tentang grammar ya, English grammar sudah pasti. Jadi minggu-minggu kemarin kita udah selesai nih bahas semua tenses dari tenses nomor 1 sampai nomor 16. Nah, ya at least you know about tenses, setidaknya udah tahu lah ya tenses gimana. But sometimes walaupun kita sudah paham tentang tenses, ada beberapa yang bikin kita bingung ya. Terutama kayak misal contoh, gimana sih perbedaannya antara have been atau has been, had been, ya kadang itu masih sering kita bingung. Yang itu adalah yang sering kita bingungkan, masih kita bingungkan ya. Oke, jadi hari ini I wanna tell you, so we are going to study or learn about have been, has been, sama had been. Apa ya kira-kira bedanya? Oke, so biasanya dalam daily activities sering banget nih kita nemuin have been, has been, ataupun had been. Ya memang penggunaannya beda. Biasanya kita menemukan had been, have been, atau has been itu dalam present perfect yang pertama. Tapi dalam present perfect itu adalah kalimat nominal. Yang kedua, kita juga bisa menemukan have been, has been, dan had been ini dalam present perfect continuous, tapi dalam bentuk verbal. Dan yang ketiga, ada juga dalam passive voice. Biasanya passive voice juga pakai nih had been, have been, atau has been. Nah, kira-kira bedanya apa ya dari 3 poin tersebut? Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ada have been, ada has been, ada had been. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, kita harus tahu dulu nih, have, has, had itu artinya apa sih? Have, has, had sendiri itu ada 2 kedudukan ya. Yang umum, yang pertama dia bisa jadi dia bisa jadi verbal, dia bisa jadi verb, atau verb itu adalah kata kerja. Yang kedua, dia juga bisa jadi auxiliary, kata kerja bantu. Of course, beda arti ya. As we know, have, has, had kalau dia berkedudukan sebagai verb, itu berarti mempunyai. Contohnya kayak I have candy, atau she has candy, atau I had candy, berarti saya punya permen gitu. Tapi kalau dalam auxiliary, have, has, had itu biasanya diartikan sudah. Nah, gimana kelanjutannya? Oke, kita bahas satu persatu. Have, has, had plus been, atau have been, has been, dan had been, ini biasanya terletak di tenses yang mempunyai kata perfect. Contohnya ada di present perfect dan ada juga di past perfect. Kita bahas satu persatu. Present perfect, yes. Present perfect itu kita pakai have been dan has been dalam kalimat nominal. Contohnya gini, I have been a student. I have been a student. Saya sudah menjadi murid artinya. I have been student. Jadi have di sana bukan berarti mempunyai, tapi sudah. Karena have been di sana bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai auxiliary. Terus kalau kita ubah misalnya, ada juga nih yang pakai has been bukan have been. Ketika subjeknya she, he, it. Makanya kalau subjeknya saya ganti nih jadi she has been. Bukan she have been lagi. Itu sama ya, masih di present perfect. Tapi dalam bentuk nominal. She has been student. Berarti dia perempuan sudah menjadi pelajar atau murid. Nah, beda halnya dengan had been. Kalau had been berarti dia terletaknya bukan di present lagi, tapi di past alias di masa lalu. Contohnya misal I had been student, berarti dia sudah menjadi murid. Bukan pada saat kita bicara, tapi kita menceritakan kejadian yang ada di masa lalu. Sama halnya kalau kita ubah subjeknya jadi she, he, it pun nggak ada yang berubah, tetap menggunakan had, karena itu ada di masa lalu, bukan di masa sekarang. I had been student betul, atau she had been student juga betul. Oke, nah sekarang kita lanjut. Have been, has been, dan had been juga bisa terletak di present perfect continuous. Tapi itu dalam kalimat verbal alias kalimat yang mempunyai kata kerja. Jadi syaratnya ketika ada has been, have been, atau had been, kita harus gunakan verb ing setelah itu. Contohnya gini. I have been studying for 2 years. Saya sudah belajar selama 2 tahun. Berarti ketika kita bilang selama 2 tahun, pas kita ngomong saat ini dan 2 tahun yang lalu kita belajar. Contoh misal sekarang 2021 ya, berarti 2 tahun yang lalu itu 2019, 20, 21. Oke, 2019. Berarti kita sudah mulai belajar dari 2019, 2020 sama 2021.
tepat pas kita ngomong I have been studying English for 2 years, berarti kita masih belajar nih gitu. I have been studying for 2 years. Atau kalau kita ubah misal subjeknya jadi she, he, it. Nah berubah, berarti bukan have been lagi tapi has been. She has been studying for 2 years. Sama kayak tadi konteksnya. Dia perempuan sudah belajar 2 tahun. 2 tahun itu berarti dari mulai 2019 sampai sekarang kita ngomong, kita sudah belajar, berarti itu masih kita lakukan kegiatannya. Gitu. Nah, kalau had been gimana? Jelas karena kita pakai had, berarti bukan lagi di present, adanya di past. Past perfect continuous, sama-sama pakai verb ing. Contoh, I had been studying for 2 years. Saya sudah belajar selama 2 tahun, tapi bukan pada saat kita bicara sekarang. Itu terletaknya di masa lalu. Jadi pada saat kita bicara sekarang, kita hanya menceritakan kegiatan tersebut. Aku 2 tahun yang lalu belajar, aku sudah belajar loh dari 2 tahun yang lalu, tapi di sekarang saat kita ngomong ini, kita udah nggak belajar lagi. So kita pakai had. I had been studying for 2 years. Kalau subjeknya kita ubah she, he, it, nggak ada yang beda, nggak balik lagi ke has ya, karena ini sudah di masa lalu, jadi tetap she had been studying for 2 years. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu passive voice. Passive voice itu berarti suaranya pasif ya, bukan aktif. Contohnya kayak kalau aktif nih, gini, saya makan kue, tapi kalau pasif kue dimakan oleh saya. Nah, have been juga biasanya have been, has been, atau had been kita temukan juga di passive voice. Oke, passive voice untuk present sudah pasti ada have sama has. Kita ambil contoh di sini. Pen has been bought by me. Pen has been bought by me. Pulpen itu sudah dibeli oleh saya. Gitu. Pen has been bought by me. Jadi setelah kata has been itu ada verb 3. Verb 3 dari buy itu bought, buy, bought, bought. Pen has been bought by me. Itu adalah passive voice. Atau kalau misal kita mau pakai have ya berarti bendanya harus yang plural atau lebih dari satu. Kita tambahin aja pennya jadi s. Pens have been bought by me. Pulpen-pulpen telah dibeli oleh saya, itu passive voice gitu. Tapi kadang passive voice juga ada yang di past atau di bentuk lampau ya. Jadi kita hanya menceritakan saja, itu masuknya ke past perfect juga sama. Pakainya bukan have dan has lagi tapi had. Pen had been bought by me. Pulpennya sudah dibeli oleh saya. Misal ya di masa lalu bukan sekarang, berarti karena kita pakai had di sana. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang have been, has been, sama had been. Biasanya 3 ini terletak di present perfect maupun past perfect, ada juga di present perfect continuous maupun past perfect continuous, dan ada juga di passive voice. Yang harus kita ingat, have itu bisa berarti dalam 2, tergantung kedudukannya. Yang pertama kalau have-nya itu berkedudukan sebagai verb berarti artinya mempunyai. Tapi kalau berkedudukan sebagai auxiliary berarti artinya sudah, yang ada di tenses perfect itu tadi. Oke, kalau have itu untuk subjek are you with they, she, are you with they. Tapi untuk has itu subjeknya she, he, it. Beda lagi sama had. Had itu berlaku untuk semua subjek, tapi hanya di masa lalu. Jadi bukan di present lagi, tapi di past gitu. Kita bisa temukan have been, has been, dan had been dalam tadi apa? Present perfect, tapi bentuknya nominal sentence. Sama juga seperti di past perfect, itu harus nominal sentence. Dan juga di past atau present perfect continuous, tapi sebagai sentence yang verbal atau ada kalimat aslinya, kata kerja aslinya menggunakan verb ing. Dan yang ketiga di dalam passive voice, have been, has been, atau had been plus verb 3. Nah itu dia tadi penjelasan tentang have been, has been, sama had been. Jadi kita jangan bingung lagi nih cara penggunaannya gimana. Ada di 3 poin itu intinya tadi. Oke, sekarang sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, I want to give you exercise atau ya latihan lah ya. Coba translate into English like usual. How to say in English? Dia perempuan sudah menunggumu selama 2 jam. Kira-kira itu pakai apa ya? Pakai has been, have been, atau had been? Tulis di kolom komentar ya. Oke, so semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.